Ya, pemirsa, kembali lagi bersama dengan kami, Akademi Aliarkam. Kita melanjutkan sesi kita, filsafat untuk masa, yakni praktik produksi. Ya, teman-teman, kita akan membahas beberapa jenis praktik ya, mulai dari praktik produksi, nanti juga ada praktik ilmiah dan lain sebagainya. Tapi kita mulai dari praktik produksi dulu yang paling sederhana ya. Kalau kita melihat kegiatan produksi itu kan bisa kita bilang itu proses atau upaya mentransformasi bahan mentah lewat kerja manusia dengan menggunakan alat-alat produksi ya. Jadi dengan menggunakan alat produksi yang ada, misalnya mesin atau ya alat-alat bantu kerja manusia lainnya, kita bisa mentransformasi bahan mentah, sumber-sumber daya yang ada di sekitar kita untuk mencukupi kebutuhan kita. Nah, sekilas tidak ada yang lebih konkret dari praktik produksi ini ya. Ini konkret sekali. Ini kita lakukan sehari-hari dari manusia di zaman dulu sampai sekarang, dan bahkan bisa kita katakan bahwa peradaban manusia tidak ada yang akan dapat bertahan kalau praktik produksi ini tidak dilakukan. Nah, jadi ini kelihatannya begitu konkret ya, sederhana ya. Ketika kita menebang pohon, ya itu kan itu praktis sekali ya. Apa yang abstrak dari praktik menebang pohon? Nah, tetapi kita akan melihat dalam sesi ini bagaimana praktik produksi itu juga sesungguhnya didominasi hukum-hukum abstrak. Yang pertama, dia didominasi hukum-hukum abstrak. Kita bisa lihat itu karena praktik produksi itu sendiri dikondisikan oleh relasi-relasi teknis produksi. Nah, misalnya bagaimana kita mengembangkan teknologi untuk menebang pohon, alat-alatnya. Nah, di situ kan lalu ada hitung-hitungannya, ada ilmu pengetahuan di sana, ada perkembangan teknologi di sana yang berbasiskan ilmu pengetahuan. Dan itu semua kita bisa kembangkan, manusia bisa kembangkan lewat proses-proses abstraksi. Nah, lalu selain itu, di level berikutnya, praktik produksi itu juga didominasi hukum-hukum abstrak, bisa dilihat bagaimana ketika praktik produksi itu sendiri dikondisikan oleh relasi sosial produksi. Ya, misalnya, kenapa kita tiap hari sebagai kelas pekerja ya, berangkat pagi kerja, lalu sampai jam 5 sore misalnya, dari jam 9 sampai jam 5 kerja, lalu pulang, lalu makan, beres-beres rumah, kemudian tidur, besoknya berangkat lagi, lalu terus-menerus seperti itu. Kenapa kita melakukan itu? Ya. Kenapa kita dikumpulkan bersama di kantor, di pabrik? Kenapa? Apa karena kita memang hobi begitu ya? Oh ya, apa namanya? Itu memang kesukaan saya, hobi saya untuk bekerja di pabrik, untuk berkeringat, mencangkul sawah. Tentu tidak, teman-teman. Ya, kebanyakan buruh kelas pekerja juga ketika diberi kebebasan untuk memilih, banyak dari antara mereka memilih untuk liburan. Mereka senang ketika ada libur. Jadi itu semua bisa terjadi karena ada pengkondisian lewat relasi sosial produksi. Relasi sosial produksi dalam masyarakat, di mana kaum buruh harus menjual tenaganya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan menjual tenaganya itu kepada mereka yang punya alat-alat produksi. Dan itu bisa terjadi karena ada perkembangan secara historis
di mana ada proses-proses perampasan, proses-proses akumulasi yang membuat kondisinya menjadi seperti demikian. Nah, ini juga bisa dipahami lewat abstraksi ya. Ada hukum-hukum abstrak yang berlaku di sini yang mengkondisikan praktik produksi manusia. Nah, jadi tadi hukum-hukum abstraknya apa? Hukum-hukum abstraknya yang pertama hukum alam tadi ya, bagaimana pohon itu bisa ditebang kalau kekuatannya seberapa yang diterapkan pada dia, kemudian di titik mana supaya efektif. Nah, itu semua hukum alam yang nantinya mempengaruhi pengembangan teknologi yang tepat untuk praktik produksi yang seperti itu. Nah, hukum alam yang ini, yang pertama ini tidak bertendensi, artinya tidak ada tendensi apa-apa di sini, tidak seperti hukum yang abstrak yang kedua, yaitu hukum relasi produksi yang mengkondisikan proses atau praktik produksi tadi. Karena dalam hukum relasi produksi ini ada tendensi yang jelas, ini sifatnya politis, yaitu di mana di sini nyata sekali adanya pertentangan kelas, ya, di mana ada dua kelas yang berkonflik di sini, yang kepentingannya bertabrakan, yaitu kelas buruh proletar yang harus menjual tenaganya dan kelas burjuasi yang memiliki alat produksi dan itu memungkinkan dia untuk memaksa kaum proletar untuk menyerahkan tenaganya untuk dihisap. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa praktik produksi yang kelihatannya paling konkret sekalipun, ternyata dia juga didominasi oleh hukum-hukum abstrak. Ya, teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, follow, komen, add, dan share akun-akun media sosial kami. Ada YouTube, kami selalu upload video di sana. Kemudian ada akun Instagram dan juga Facebook. Sampai berjumpa di sesi kita selanjutnya.